Otak yang terbuat dari kayu. Bab 152. Darlene tidak menunggu lama di rumah sakit. Perlina dengan marah berlari masuk ke dalam. Melihat tangan Darlene yang terbalut kapas, tatapannya terlihat sangat marah. "Darlene, apa yang kamu lakukan? Kalau bukan kaki kesleo, tanganmu yang hancur. Kamu benar-benar sudah tidak mau hidup lagi ya?" Mendengar suara marah yang tidak asing, Darlene bahkan masih bisa tertawa. Dengan suara yang lemah menjawab, "Perlina, kamu sudah datang ya? Bisakah aku tidak datang? Di mana si keji itu? Dasar, kali ini aku pasti akan menghabisinya." Perlina melihatnya pura-pura dengan ekspresi marah. Dasar, kenapa dirinya memiliki teman yang begitu bodoh? Terus-menerus disakiti seperti ini. Darlene menyembunyikan kesedihan di matanya, menjelaskan, "Lina, aku tidak apa-apa kok. Aku sendiri yang tidak hati-hati dan terjatuh. Bukan salah orang lain." "Aku tidak akan percaya padamu. Apakah terjatuh akan tertusuk seperti ini? Kamu masih belum sadar ya? Yos, si pria brengsek itu, bagaimana dia melindungimu?" Berpikir dengan lutut saja sudah tahu, selain si Jen yang keji itu, tidak akan ada orang yang begitu kejam pada Darlene. Mengandalkan kekuasaan dan kekuatan ayahnya, dia benar-benar mengira tidak ada orang yang bisa menghabisinya. "Lina, jangan katakan lagi. Ayo, kita pulang dulu. Di sini adalah rumah sakit." Darlene tidak ingin orang lain mendengar ucapan itu. Perlina hanya bisa menuruti ucapan Darlene, mengendarai mobil dan mengantarnya pulang. Darlene pun kembali ke apartemennya dengan tenang duduk di sofa. Sepasang mata terlihat sedang melamun, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Darlene, apakah kamu benar-benar akan terus bersama dengan Yos si bajingan itu?" Perlina duduk di samping. Beberapa hari yang lalu dia masih mengira kalau Yos memiliki perasaan pada Darlene. Sekarang kelihatannya Yos benar-benar sangat brengsek. Darlene bersama dengannya, kalau bukan terluka pasti dipukul. Benar-benar tidak berguna. Sebentar lagi, bertahan sebentar lagi, aku akan bisa membawa Derek pergi ke luar negeri. Asalkan menyelesaikan syarat terakhir Yos, dia sudah bisa terbebas dari semua ini. Tidak ada orang yang lebih ingin meninggalkan kehidupan yang buruk ini daripada dirinya. Hanya saja, sekarang Yos masih belum mengatakan syarat terakhirnya. Cek 500 juta itu juga masih terpampang diam di dalam lacinya. Dia juga sudah mencoba untuk mencairkannya di bank. Akhirnya tidak berhasil. Hanya dengan Yos menganggukkan kepala, dia baru bisa mencairkan uang itu. Perlina pun marah dan berkata, "Darlene, aku benar-benar curiga. Apakah otakmu terbuat dari kayu? Kenapa kamu begitu pasrah? Sebenarnya obat apa yang diberikan Yos si bajingan itu padamu? Kamu masih saja begitu tidak tega padanya." "Lina, berikan aku sedikit waktu lagi. Hanya sebentar lagi." Darlene seperti sedang menjelaskan pada Perlina dan juga seperti terus menyuruh dirinya untuk bertahan. Perlina benar-benar sangat marah. Apapun yang dia katakan tetap tidak bisa mengubah pemikiran Darlene. Dia juga tidak bisa langsung memingsankannya. Sebagai teman melihatnya saja, dia sudah hampir muntah darah. "Darlene, katakanlah dengan jujur padaku. Apakah ada hal pentingmu yang berada di tangan Yos?
foto bugil, video porno, atau kamu hutang dengannya? Pasti ada salah satu kan? Aku ingat hari itu kamu mengatakan padaku kalau hubungan kalian sudah berakhir kan? Dia ingin menanyakannya dengan jelas. Darlene yang dia kenal bukanlah wanita yang tidak akan membantah kalau disakiti. Dan juga tidak akan terus bertahan sampai sekarang hanya karena seorang pria. Alasan apa yang membuatnya berubah pikiran? Tidak ada alasan apapun. Perlina, kamu jangan bertanya lagi. Semenjak dia memberikan video itu untuk mengancam Yos, kehidupannya langsung berubah drastis. Banyak hal yang tidak bisa dia kendalikan dan hanya bisa bertahan saja. Perlina melihat penderitaan di mata Darlene, membuka mulut, namun dengan tidak bertenaga menutup kembali. Setiap orang memiliki privasi yang tidak bisa diingin dikatakan. Walaupun adalah dirinya, apakah tidak ada hal yang dia sembunyikan? Jawabannya tentu saja ada. Siapapun ada, dia pun tidak bertanya lagi. Bel apartemen tiba-tiba berbunyi. Darlene dengan heran melihat ke arah pintu. Dia tidak ingat kalau dia ada menyuruh orang datang ke rumahnya. Darlene, kamu tunggu di sini. Aku pergi buka pintu. Perlina yang mendengar suara Bel terlihat lebih semangat dari Darlene. Beberapa langkah dan membuka pintu, mempersilahkan orang di luar untuk masuk. Darlene, bagaimana keadaan lukamu? Hendrik, kenapa kamu kemari? Darlene terkejut melihat Hendrik yang khawatir itu, lalu teringat sesuatu. Tatapannya pun melihat ke arah Perlina yang merasa bersalah. Tidak perlu berpikir, sudah tahu, pasti Perlina yang mengabari Hendrik. Menerima tatapan menyalahkan dari Darlene, Perlina hanya menggoyangkan bahu, pura-pura tidak melihatnya. Saat dia merasa Yos tidak bisa diharapkan, dia merasa seharusnya memberikan kesempatan pada Hendrik. Hendrik yang begitu lembut pasti tidak akan menyakiti Darlene, jadi dia pun membantunya. Orangnya sudah datang. Darlene juga tidak bisa mengatakan apapun. Hendrik, maaf merepotkanmu datang kemari. Ini hanya luka kecil. Begitu Hendrik menerima pesan dari Perlina, dia buru-buru datang kemari. Melihat tangan Darlene yang terluka, hatinya pun terasa sakit. Kenapa kamu bisa terluka? Kalau hanya luka kecil, kenapa seluruh tangannya harus dibalut dan tidak perlu dipasang lempengan? Karena lukanya sangat parah untuk mencegah luka robek, makanya membuat penahan itu. Itu berarti asalkan Darlene menggerakkan jarinya, lukanya mungkin saja akan robek. Darlene hanya bisa mengatakan alasan yang pagi tadi dia katakan pada Perlina, mengulang kembali pada Hendrik. Aku tidak hati-hati terjatuh di rumput, lalu tanganku tertusuk. Rumput? Hendrik semakin heran. Di komplek itu, rerumputan hanya sedikit. Di depan rumah juga tidak ada rumput. Walaupun ada bunga-bunganya juga sangat tinggi. Kenapa Darlene bisa terjatuh di sana? Karena Yos ya. Kali ini Hendrik tidak menghindari topik ini lagi. Beberapa kali Darlene terluka, dia tidak pernah menanyakan alasannya. Sekarang dia merasa dia perlu menanyakannya. Perlina dengan terkejut melihat Hendrik. Kelihatannya Hendrik tidaklah bodoh. Begitu cepat sudah teringat Yos. Dia masih mengira Hendrik sama sekali tidak mengetahui masalah Yos dan Darlene.
Tangan Darlin yang tidak terluka langsung mengepal dengan erat, dengan tidak membantah menjawab. Hendrik, apa yang kamu katakan? Aku terluka karena kecerobohanku sendiri. Darlin, aku bukannya tidak tahu. Aku hanya tidak ingin kamu asal berpikir. Walaupun Hendrik mengatakannya tidak secara langsung, namun ucapannya terdengar serius. Di dalam hatinya dari awal sudah mulai curiga. Setelah berhubungan beberapa kali, sikap Yos padanya tidak seperti sedang menghadapi teman baik pacarnya. Dan memikirkan dia yang terus-menerus terluka, Hendrik semakin memastikan tebakannya itu. Itu kalian bicara saja, aku keluar dulu. Perlina merasa suasana sedikit canggung. Dia juga sangat tersiksa berada di sana, mencari alasan dan pergi keluar. Mereka berdua sepertinya masuk ke dalam perasaan itu dan tidak ada yang saling menjawab.